Nah, walaupun kita sudah melakukan pemberian nutrisi, melakukan penyepraian atau memberikan pupuk susulan, kok masih saja tanaman cabai kita diserang namanya penyakit yang menjadi momok menakutkan, yaitu patek atau Anthranoxa. Itu karena begini kawan-kawan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang saya tanam ini sudah memasuki namanya fase generatif. Nah, mungkin para petani pemula khususnya, atau para petani yang baru mulai usahanya di dalam budidaya tanaman cabai ini belum paham tentang namanya fase. Nah, fase ini ada dua kawan-kawan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, perlu saya jelaskan ini khusus bagi para petani pemula yang baru mulai atau baru ingin menanam cabai. Atau begini aja kawan-kawan, biar lebih mudah dimengerti atau lebih mudah dipahami. Fase vegetatif artinya di mana tanaman cabai yang kita tanam ini belum pecah cabang dan belum mengeluarkan bunga, itu disebut fase vegetatif. Sedangkan fase generatif artinya di mana tanaman cabai yang kita tanam ini sudah mulai pecah cabang. Ingat, mulai pecah cabang dan mengeluarkan bunga, itu disebut fase awal generatif. Nah, khususnya tanaman cabai yang saya katakan tadi sudah memasuki fase generatif. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai agar hasilnya maksimal nanti, kita harus merawat tanaman itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan perawatan yang tepat guna atau tepat sasaran, dengan optimal. Nantinya kalau kita merawat dengan optimal, dengan tepat guna atau tepat sasaran, pasti nanti hasilnya akan maksimal juga. Itu kan yang menjadi harapan kita sebagai petani. Dan ada juga yang mengatakan, kan rezeki ada yang mengatur. Memang benar, kita tidak pungkir kawan-kawan, masalah rezeki ada yang mengatur. Tetapi ingat, untuk memaksimalkan rezeki ini, kita harus juga memaksimalkan perawatan tanaman cabai kita, khususnya di fase generatif. Karena di fase generatif ini, atau di mana fase di mana tanaman cabai sudah berbunga ini, banyak biasanya penyakit yang menghinggapi tanaman cabai, khususnya penyakit layu fusarium, penyakit bercak daun, atau penyakit yang menjadi momok yang menakutkan bagi para petani, yaitu penyakit Anthranoxa atau patek. Nah, hal-hal apa ya, atau nutrisi apa sebenarnya yang harus kita berikan pada tanaman cabai di awal memasuki fase generatif ini? Karena begini, sering saya sampaikan kawan-kawan, dalam budidaya tanaman cabai, prinsip yang harus kita pegang adalah pencegahan. Ingat, prinsip yang dipegang adalah pencegahan, bukan mengobati. Kalau sudah terkena penyakit, khususnya jamur, apalagi Anthranoxa atau patek ini, sangat susah disembuhkan kawan-kawan. Sering saya sampaikan, ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi para petani pemula. Kemungkinan ada dua yang akan terjadi. Penyakit patek atau penyakit jamur ini bisa disembuhkan, tetapi kita memerlukan dana yang lebih besar. Kemungkinan juga, yang kemungkinan kedua, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Akhirnya kan kita rugi. Nah, tentunya kita sebagai para petani tidak menginginkan namanya rugi. Pasti kita sebagai petani juga selalu ingin mendapatkan untung. Nah, itu yang kita lihat di lapangan. Tetapi walaupun kadang-kadang kita sudah merawatnya, kita sudah teliti, memberikan nutrisi, melakukan penyepraian dengan fungisida, memberikan pupuk susulan dan lain sebagainya, tetapi kok masih diserang oleh yang namanya penyakit bercak daun, layu fusarium, atau penyakit yang menjadi momok yang menakutkan, yaitu penyakit patek ini. Apa sebabnya? Nutrisi apa yang kurang? Nah, itu akan saya bahas dalam video kali ini kawan-kawan. Nah, ini kondisi tanaman cabai saya ini kawan-kawan, yang sudah maksimal yang kita melakukan perawatan dengan baik di masa generatif. Nah, ini kawan-kawan tanaman cabai saya yang sudah memasuki fase generatif, di mana sudah keluar buah seperti ini. Dan bunganya di atas cukup lebat ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini bunga-bunganya ini. Mungkin tidak kelihatan, ini cuacanya pada hari ini panas sekali ini kawan-kawan. Nah, ini buahnya sudah besar-besar ini kawan-kawan. Nah, di sinilah letak daripada di fase-fase generatif ini, biasanya penyakit sudah mulai bermunculan seperti patek khususnya. Nah, walaupun kita sudah melakukan pemberian nutrisi, melakukan penyepraian atau memberikan pupuk susulan, kok masih saja tanaman cabai kita diserang namanya penyakit yang menjadi momok menakutkan, yaitu patek atau Anthranoxa. Itu karena begini kawan-kawan, dari pengalaman saya,
kita tidak melakukan tepat guna atau tepat sasaran. Seperti contohnya, khususnya bagi para petani pemula kan selalu melihat tanaman itu tumbuhnya biar daunnya hijau sampai ke hitam-hitaman, cepat subur atau cepat tumbuhnya, cepat besar, kan itu yang diharapkan khusus bagi para petani pemula. Tetapi lupa memberikan nutrisi-nutrisi tambahan. Nah, nutrisi yang biasanya yang sering diberikan untuk mendapatkan tanaman yang cepat besar atau cepat berkembang itu biasanya unsur yang mengandung nitrogen tinggi. Kan memang kalau kita memberikan unsur nitrogen tinggi pertumbuhannya cepat, tetapi efeknya walaupun kita sudah melakukan penyepraian dengan fungisida, melakukan pengocoran dengan NPK atau pupuk lainnya, itu pasti tetap diserang oleh namanya penyakit Anthranoxa, penyakit layu fusarium, bercak daun, dan lain sebagainya. Makanya kalau memberikan unsur nitrogen itu harus diimbangi dengan unsur-unsur lain seperti fosfat, kalium, dan kalsium. Nah, itu kawan-kawan kuncinya. Khususnya saya berbicara kepada petani pemula, ini saya hanya berbagi pengalaman yang saya lakukan untuk agar tanaman tidak terserang namanya layu fusarium, bercak daun, ataupun penyakit patek atau momok yang menakutkan bagi para petani lah. Begitu awal memasuki fase namanya generatif yang saya sampaikan tadi, saya melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Nah, kalsium yang saya gunakan kandungannya 99%, sedangkan boron kandungannya 55%. Itu saya lakukan pengocoran setiap lubang tanam setiap 1 minggu sekali. Atau begini, kalau tidak bisa 1 minggu sekali, lakukanlah perolingan. Nah, biasanya saya juga melakukan perolingan. Jadi minggu pertama awal generatif kita kocor dengan kalsium yang kandungan 99% dan boron 55%. Dan minggu berikutnya, 1 minggu berikutnya saya melakukan penyepraian dengan kandungan kalium, fosfat, dan boron. Merek yang biasa saya gunakan adalah Kalinet. Ini sangat bagus sekali sistemnya mencegah agar tanaman itu atau melakukan imunisasi tanaman itu agar tidak terserang namanya penyakit khususnya Anthranoxa. Jika kita sudah melakukan penyepraian dan pengocoran akan berimbang, artinya di dalam tanah juga terlindungi, dari akarnya terlindungi, dari atas juga terlindungi. Makanya double perlindungannya kawan-kawan, sehingga hasilnya seperti ini yang kawan-kawan bisa perhatikan, tanamannya subur, sehat. Nah, seperti ini. Dan ingat juga kawan-kawan, kalau ingin memasukkan unsur nitrogen harus diimbangi dengan unsur-unsur yang lain agar tanaman tidak mudah terserang namanya penyakit jamur. Karena nitrogen itu adalah tempat hidupnya jamur kawan-kawan. Itu yang harus menjadi perhatian khusus bagi para petani pemula. Nah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Ini sudah cukup besar tanaman cabai saya ini. Bahkan ini kurang lebih tingginya 1 meter lebih dah ini. Kita sebenarnya tidak menginginkan tanaman yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu perawatannya lebih rumit, pemetikannya nanti lebih rumit, penyempraiannya lebih rumit, biasanya seperti itu. Tapi kita serahkan nanti gimana lah tanaman itu kawan-kawan. Makanya yang saya masukkan di sini sekarang khususnya di fase generatif ini hanya unsur yang mengandung kalsium, kalium, fosfat maupun boron, itu saja. Kalau nitrogennya hanya dalam jumlah yang kecil. Karena begini, kita memerlukan juga nitrogen di fase generatif ini untuk dia agar tunas-tunasnya terus bermunculan juga kawan-kawan. Jangan menghentikan tunas di atas ini. Kalau kekurangan nitrogen sama sekali biasanya mandek dia juga kawan-kawan. Itu sangat perlu diperhatikan juga. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kedepannya kita menjadi sukses.